seperti ini kan udah bening nih, cuman ya masih ada lah sedikit-sedikit, makanya tetap saya klaimnya itu 70% mengurangi bubble. Semangat terus, semangat siang. Ini bikin videonya siang, kalau nontonnya malam semangat malam. Oke, ini mau ngebuat video duduk kan enak, nggak capek. Makanya sekarang ini banyak yang bikin konten itu podcast, jadi duduk-duduk ngobrolin orang, ngerumpiin orang. Itu cowok-cowok yang gede-gede, sangar-sangar, ngerumpi-ngerumpi ya, bikin YouTube-nya. Terus ya ngomongin gitulah, entah ada manfaatnya entah nggak tahu juga ya. Yang penting kalian kalau di sini itu tak kasih sesuatu yang ada manfaatnya aja. Kalau nggak ada manfaatnya buat apa? Di zaman sekarang itu, zaman yang canggih-canggih kayak gini, kita mencari sesuatu itu yang ada manfaatnya aja lah, biar teman-teman kedepannya itu punya kemampuan tambahan skill yang bisa kalian manfaatkan untuk menambah pemasukan atau usaha, atau ya bisa dikatakan menambah lapangan kerja buat teman-teman yang lain itu, supaya bangsa dan negara kita ini maju. Ya saya bukan orang politik, bukan orang apalah namanya ya, nggak tahu ya. Yang penting kalau niat kita baik, insya Allah juga kita akan mendapat jalan yang baik, itu aja ya enggak. Nah, kenapa di video ini saya duduk seperti ada video-video sebelumnya juga saya duduk terus jelasin gitu kayak orang pinter, padahal saya itu sebenarnya nggak pinter-pinter amat, pinter dikit lah gitu ya. Tapi setidaknya kita punya kemauan ya untuk apa ya, mengedukasi atau memberi sesuatu yang mungkin ada manfaatnya buat teman-teman. Kalau buat saya sih ini sesuatu yang bermanfaat, kalau nggak ada manfaatnya buat apa saya buat videonya, kan gitu ya. Cuman ya tergantung kalian juga, karena referensi itu banyak, bukan sebatas di video saya aja. Ini masih mengenai epoksi ya, jadi banyak sih teman-teman pada kebingungan gimana menghilangkan bubble. Memang ada cairan atau obat ya, semacam kayak cairan gitu yang bisa untuk menghilangkan bubble. Terus ada juga sistem dipanasin pakai torch gitu ya. Terus saya baru-baru ini punya metode yang sedikit agak berbeda, karena bubble itu terbentuk dari udara. Di epoksinya itu sebenarnya nggak ada bubble-nya di dalam. Di sini tuh nggak ada bubble-nya. Bubble itu masuk dari ruangan kosong. Ketika kita ngaduk begitu kan, itu terjadilah semacam kayak ombak. Ombak itu nanti membentuk gelembung air ke dalam. Nah, kalau nggak ada ombak dari luar, itu tidak akan terbentuk bubble gitu kesimpulannya. Contoh seperti ini ya, seperti ombak lautan, karena ada angin dia terbentuklah ombak, terus udara masuk ke dalam air, akhirnya air menjadi ombak gitu ya. Karena pasti itu ada kerjasama antara angin dan cairan, atau angin dan yang lainnya, itulah membentuk suatu gelembung-gelembung udara di dalam air. Sama halnya dengan epoksi. Epoksi itu kalau kita ngaduknya itu nggak ada ombaknya, maka bubble atau udara yang dari luar itu tidak akan pernah masuk ke dalam. Nah, di metode ini saya hanya punya metode memperkecil bubble atau gelembung udara yang masuk ke dalam epoksi. Nah, ini saya udah nyiapin 2 gelas. Nanti artinya metode yang pertama itu metode yang banyak digunakan sama teman-teman. Artinya metode pada umumnya, yaitu mengaduk secara manual gini ya. Ini. Jadi misalkan sini ada epoksi, pasti ngaduknya itu secara manual. Nah, ini untuk safety-nya saya pakai kaos tangan dulu. Jadi konco-konco teman-teman, ini metode yang sebenarnya saya juga nggak dikasih tahu orang, dan kemarin itu saya hanya berpikir, terus memang saya udah ngebuktiin bahwa metode ini bisa mengurangi bubble itu sekitar 70% ya, 70%. Bukan nggak ada bubble-nya ya, tapi mengurangi gitu, mengurangi bubble sampai sekitar 70%. Ya lumayan lah, daripada sampai masih 100% gitu ya. Artinya kalau 100% dihilangkan 70%, itu masih 30%. Artinya kita menghilangkannya itu lebih sedikit ketimbang 100%. Nah, ini saya coba pakai epoksi yang lumayan ini ya, epoksi produk ini Fusion ini lumayan kental sih. Jadi biasanya
agak susah ngilangin bubble-nya ya. Nah, kenapa saya pakai epoxy fusion? Karena epoxy ini tergolong yang paling kental sih. Karena kalau kita buat contoh itu yang kental ya. Kalau yang encer itu pasti gampang ngilangin ininya, bubble-nya. Nah, oke, kita campur pakai ini hardinernya. Nah, buat teman-teman biasanya kalau ngaduk itu kebanyakan pakai ini, pakai stick ya biasanya. Begini teman-teman, saya jelasin. Stick yang kita pegang ini bisa menimbulkan gelombang dari atas. Makanya dia menimbulkan angin yang cenderung masuk ke dalam epoxy gitu ya. Ini contoh ya. Seperti ini. Kita pelan-pelan aja. Walaupun pelan-pelan, di atas ini terbentuk gelombang ya, gelombang dari permukaan itu membentuk gelombang. Makanya dari gelombang itu membawa udara ke dalam, maka disitulah akan terbentuk bubble masuk ke dalam sini ya. Artinya gini, seandainya di atas ini nggak ada gelombang, tapi di posisi di dalam ini tetap masih berputar, itu tidak akan banyak udara yang masuk ke dalam gitu. Nah, ini contoh ya, karena ini terbentuk gelombang dari atas, itu akan membentuk bubble di dalam epoxy. Oke, bisa dilihat ya, banyak banget bubble-nya. Nah, jadi kalau kita ngaduk secara manual terus ngebentuk semacam kayak gelombang di atas permukaan ini, dia akan menimbulkan bubble di dalam karena gelombang itu membawa udara dari permukaan. Itu kesimpulannya. Makanya bubble-nya makin banyak. Padahal ngaduknya itu anggaplah pelan-pelan begini ya, dia tetap aja ada bubble yang masuk ke dalam karena dari atas itu ngebentuk gelombang udara gitu. Oke, nah ini metode yang kedua. Metode yang kedua saya pakai aduan seperti ini. Jadi teman-teman bisa membuat sendiri ya, ujungnya seperti ini. Terus kita masukinnya pelan-pelan gini. Ini bubble-nya nggak terlalu banyak. Kenapa? Nah, ini saya jelasin. Jadi begini, kalau kita ngaduk secara manual seperti ini akan terbentuk gelombang dari atas. Tapi kalau kita ngaduk pakai mic, pakai adukan seperti ini, dia tidak akan menimbulkan gelombang dari atas. Ya, ingat ya. Cuma itu aja sih sebenarnya, simple. Kesimpulannya gini, kalau kalian kepengen menghilangkan atau mengurangi bubble sampai 70%, artinya sistem ngaduk kalian jangan terlalu banyak menggelombangkan permukaannya. Artinya makin besar ombak dari permukaan, makin banyak kesempatan angin udara ya akan masuk ke dalam epoxy. Kesimpulannya cuma simple aja. Cuman kalau nggak kalian pahami, sebenarnya sih ya bingung ya, kok simple amat sih metodenya kan gitu ya. Memang semuanya
serba simpel. Dan ini bubble-nya nggak begitu banyak ya, sangat sedikit, dan ini wow banyak banget. Jadi kesimpulannya itu nggak rumit. Makanya buat teman-teman kadang-kadang banyak yang nanya gimana cara mengurangi bubble atau menghilangkan bubble. Ya salah satunya dengan cara mengaduk kalian ya, itu harus benar, harus tahu betul kenapa bubble itu ada ya. Sebenarnya bubble itu nggak ada di dalam epoksi. Bubble itu berada di luar epoksi awal mulanya. Karena kalau kalian ngaduknya seperti ini ya, dia akan membentuk gelombang dari luar. Gelombang itu akan ngebawa udara masuk ke dalam epoksi. Terbentuklah bubble. Karena bubble itu sebenarnya gelembung udara ya, gelembung udara yang masuk ke dalam cairan epoksi, kemudian dia menjadi bulat-bulat gitu, seperti bubble, istilahnya gitu. Sebenarnya enggak sulit, cuman ya tergantung kalian kembali. Kalian harus punya atau ngebuat alat seperti ini. Ini terlalu mahal ya, ini harganya terlalu mahal sih. Ada cari yang harga murah-murah juga ada, sekitar 200-an ribu lah. Jadi kalian bisa beli alat seperti ini yang kecil aja sih kalau kalian produksinya kecil-kecil gitu. Tapi kalau kalian produksinya yang gede-gede, kalian beli mesin bor terus bikin aduannya seperti ini gitu. Oke, singkat, padat, jelas perbandingannya. Kalau kita ngaduk pakai manual begini keruh, dan ini lumayan bening. Cuma nanti kita mau lihat keringnya kayak gimana ya. Nah ini udah kering, coba kita buka ya. Ini sebenarnya sih belum nyampe kering betul ya, tapi sekedar buat saya tunjukin sama teman-teman hasilnya seperti apa. Oke, ini yang kita aduk tadi pakai manual, bubble-nya masih banyak. Terus ini yang kita mix, masih ada bubble-nya, cuman nggak begitu banyak. Makanya saya tadi ngeklaim 70% untuk ngilangin bubble-nya. Nah, yang 30% itu gimana? Gini, saya kasih metode, cuman nggak bisa ini ya, karena durasinya nanti kepanjangan. Dan apabila teman-teman ada yang request untuk ngilangin bubble yang masih 30% itu gimana? Sebenarnya gampang, karena kalau bubble-nya itu sedikit, jadi PR kita itu tinggal ngilangin yang 30%. Tadi udah kita mix, terus kalian tuang ke cetakan atau tuang ke apapun yang kalian mau buat, itu gampang. Kalau seandainya kalian nuangnya itu sistemnya dekoratif seperti video-video saya, itu tinggal di torch saja, nanti bubble-nya itu akan keluar, akan bersih ya. Tuh ya, yang artinya cuman ngebersihin yang 30% ya. Terus apabila teman-teman tuangnya itu ke dalam cetakan, atau kalian mau ngebuat semacam kayak aksesoris atau pernak-pernik gitu ya, semacam kayak kalung, itu kan kecil gitu. Atau kalau di torch itu kan bisa berisiko kepada cetakan kalian atau molding kalian itu bisa lomer ya. Nah itu metodenya gampang. Nah kalian cukup pakai besi kecil, bisa paku atau jarum ya. Nah itu kalian panasin jarumnya, panasin pakai api kompor atau api torch, sama aja lah. Pokoknya ini intinya besi itu harus panas. Kalian celupin ke dalam cetakannya. Ini anggaplah ini cetakan ya, kalian celupin aja gini, celupin. Karena besi ini panas, maka dia bisa mengeluarkan sisa-sisa bubble yang tinggal 30% tadi gitu. Nah itu penjelasan singkat sih sebenarnya. Jadi teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mungkin salah satu metode yang bisa mengurangi bubble yang kayak begini nih. Bubble-nya itu kayak air keruh gitu ya, jadi nggak bisa bening. Nah kalau seperti ini kan udah bening nih, cuman dia masih ada lah sedikit-sedikit. Makanya tetap saya klaimnya itu 70% mengurangi bubble. Dan mudah-mudahan ini membantu teman-teman, buat teman-teman ya, supaya kalian nggak kalau lagi ngilangin bubble itu kayak gimana gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, terus silahkan komen. Yang mau nanya-nanya monggo silahkan, nanti tak jawab ya. Ini salah satu metode untuk mengurangi bubble sekitar 70%.
banyak loh 70%. Kalau 50% itu aja udah lumayan kan, ini 70%, itu klaim saya pribadi. Oke, ciao.